Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat, para pencari ilmu, para saudara seiman, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kelak akan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak, dengan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang mulia ini, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, yang kita berkumpul di majelis ilmu, sebagaimana di dalam kitab Sahih Muslim menjelaskan bahwa sesungguhnya jika ada majelis zikir atau majelis ilmu, maka para malaikat akan datang. Kita ini tidak dapat melihat. Seandainya kita dapat melihat ada majelis ilmu, para malaikat itu akan mengelilingi kita. Untuk apa? Tad'ulahu, mendoakan mereka yang menuntut ilmu, mendoakan mereka yang mencari ilmu. Wa tastaghfirulahu, dan beristighfar siapa? Para malaikat kepada orang yang mencari ilmu, karena dia itu sama dengan berperang melawan kebodohan, begitu. Ya, insyaallah pada malam yang mubarak ini kita bahas kitab yang namanya Safinah, kitab dasar fikih Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi kita ini bernisbat, kita ini harus memiliki yang namanya manhaj. Di dalam Islam ada manhaj. Manhaj termasuk kita bermadzhab Imam Syafi'i. Kemudian kita ini tasawuf ikut Imam Abu Hasan Al-Imam Al-Ghazali. Dalam hal akidah kita paham dengan sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, wa khalafatul hawaditsi biyamuhu bi nafsihi, itu kita ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, gitu. Jadi kita Islam bukan cuma sekedar Islam, tapi harus mempunyai yang namanya identitas yang jelas. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya ini Islam yang diikuti oleh para ulama. Jadi kalau kita main ke MUI, tanya Islamnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana kebanyakan jumhur ulama. Ya, kemudian apa? Akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, yang sering kalau kita masih kecil lagi main-main di masjid mushola, Allah wujud idam baqa itu. Wa khalafatul hawadits, sering kan dengar? Nah, itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita belajar nanti. Mudah-mudahan dengan izin Allah kasih kesempatan buat belajar kitab akidah agar tidak tersesat, karena di zaman sekarang banyak Islam tapi mencaci saudaranya sesama Islam. Ada Islam mencaci para sahabat. Nah, itu termasuk Islam yang menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kita bahas fikih pada bab awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bahas sedikit banyak. Ini kitab namanya Safinatun Najah. Ya. Namanya Safinatun Najah, yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Namanya itu Syekh Al-Alim Al-Alam Al-Fadil Salim bin Sumer. Kalau kita kenal namanya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Beliau seorang ulama dari Hadramaut. Beliau itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Kalau kita ketahui makam beliau ada di Tanah Abang. Kita belum pernah ziarah, pengen ziarah ke sana ya, ada makamnya di sana, di Tanah Abang.
Syekh Ibnu Sumar Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatul Najah. Ajibnya. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ya, tentang Bismillah di dalam hadis Nabi itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yudafi Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aktar atau adzam. Barang siapa yang memulai perbuatan yang mubah, ya, artinya kayak kita minum, makan, ya, jika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aktar adzam atau abtar, artinya terputus. Apa yang terputus? Barokahnya, gitu. Kita minum air atau makan nggak baca Bismillah, nggak ada berkahnya karena terputus aktor atau adzam, terputus. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ada keberkahan yang kita minum. Artinya apa? Air yang kita minum menjadi darah, menjadi seluruh anggota tubuh dengan izin Allah. Karena kita baca Bismillah, ini susah untuk melakukan maksiat, gitu. Ya, karena berkah. Yang namanya berkah, al barakatuh ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya suatu kebaikan. Artinya orang yang tadinya baik tambah menjadi lebih baik, namanya berkah. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu menurut keterangan ulama, ya, di dalam ketika sholat, menurut mazhab Imam Syafi'i, baca Bismillahirrahmanirrahim itu wajib ketika sholat, ya, harus ada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, begitu. Kalau nggak ada Bismillah tidak syah. Tapi mazhab yang lain boleh juga membaca Bismillah walaupun sir. Kalau kita sering ke Masjid Muhammadiyah misalkan, imamnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tetap dibaca tapi sir suaranya. Tapi kita di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, itu suaranya jahar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu hukumnya harus ada Bismillah. Kalau tidak ada Bismillah tidak syah sholatnya, ya. Jadi Bismillah dengan Fatihah harus bersambung, gitu ya. Terus jadi yang pertama Bismillah wajib ketika sholat. Bismillah sunnah ketika melakukan perbuatan yang mubah, ya. Atau mau ngambil air wudhu, sunnah tuh. Kita pakai tangan nyuci Bismillahirrahmanirrahim sebelum berkumur-kumur, itu sunnah, ya. Atau mulut sebelum membasuh mulut Bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Jadi kita mendapatkan sunnah itu ketika mau berwudu atau mau minum air atau perbuatan yang mubah, ya. Ada Bismillah haram. Bismillah ada hukumnya haram, yaitu ketika ingin melakukan perbuatan dosa. Contoh, ingin mencuri, baca Bismillah, haram, itu nggak boleh. Ya, jadi Bismillah itu memiliki beberapa hukum. Ya, itu yang keberapa? Wajib, sunnah, haram, makruh. Makruh itu baca Bismillah ketika di kamar mandi. Di kamar mandi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh nggak? Makruh hukumnya. Makruh itu bila dikerjakan, artinya itu apa? Makruh. Makruh itu bila ditinggalkan mendapat pahala. Bila dikerjakan tidak dapat apa-apa. Nggak dosa, nggak apa, namanya makruh. Tapi lebih baik ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim ketika masuk kamar mandi. Ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillah itu memiliki makna bahwa kita ketergantungan kepada Allah, gitu. Ya. Nah, kenapa? Kalau perlu kita ketahui, di dalam kitab Allah yang diturunkan ke seluruh alam dunia. Nih, penting nih. Kalau perlu catat. Allah menurunkan kitab ke alam dunia, jumlahnya bukan 4. Yang kita ketahui kan apa? 4. Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Padahal Allah menurunkan itu jumlahnya 104. 104 kitab. Ya. Semua kitab 104 itu ditulis diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
Ibrahim. Rahim, semuanya itu. Iya. Kitab 104 itu ya diturunkan kepada nabi siapa saja. Nah, penting juga nih. Ada nabi yang tidak masuk ke dalam 25 nabi, tetapi ada di dalam Al-Qur'an dan jumhur ulama mengakui nabi tersebut. Yang pertama namanya Nabi Syith. Syith ya, Syith. Syith. Ya, Syith itu sya dengan sin tipis, Syith. Itu beliau mendapatkan 60 kitab. Kemudian Nabi Ibrahim ada 30. Ya, Nabi Syith 60. Nabi Ibrahim 3. Berarti jumlahnya berapa? 90. Nabi Musa sebelum kitab Taurat ada 10. Kan kitab Taurat kepada Nabi Musa tuh. Sebelum kitab Taurat ada 10. Kemudian ditambah dengan kitab apa? Berarti tadi berapa? 90 tambah 10. 100. Ditambah lagi kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Berarti apa jumlahnya? 104. 104 gitu ya. Jadi kalau kita tahu, kalau kita ngaji itu lebih dalam tentang masalah kitab. Sis apa Syith tadi? Syith. Enggak, kitab Syith. Ya, Nabi Syith. Nabi Syith. Syith. Ya, Syith. Apa kayak sa ya? Iya. Syith gitu. Syith, ya. Ya. Nah, keterangannya begini. Di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki isyarat. Isyarat apa? Isyarat untuk menolak setan dari 4 arah. Gitu. Kenapa? Karena setan itu menggoda manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Itu setan tuh menggoda manusia dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Tapi setan tidak bisa menggoda manusia dari atas. Dari bawah nggak bisa setan menggoda manusia. Atas dan bawah ya? Atas nggak bisa. Kenapa? Karena atas adalah kiblatul doa, kiblatnya doa. Kita doa ini ke atas nih. Setan nggak bisa goda, karena langsung kepada Allah, kiblatnya doa. Kalau misalkan bawah, kiblatus sujud, kiblatnya sujud kepada Allah. Gitu. Ya, setan bisa bisikin sebelah kanan, bisikin kita, ya kan? Kita masih kuat nih sebelah kiri, masih kuat lagi dari depan, dari belakang, ya. Padahal kalau kita ketahui setan itu ada di dalam diri kita masing-masing, menggoda, ya. Di dalam Al-Quran, alladzi waswisu fi sudurin. Nah, setan itu menggoda di dalam sudur, di dalam dada manusia. Seolah-olah bisikan hati, padahal bisikan setan. Udah nggak apa-apa, gitu aja kata setan gitu. Soal hati kita, padahal bukan itu. Hati-hati. Karena di dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu, membisikkan yang namanya waswas fi sudurin, di dalam dada manusia, fi sudurin. Yang dari luar, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Tuh. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kanan, kiri, depan, belakang itu setan tuh goda tuh. Ya. Jika seorang anak Adam atau kita sebagai manusia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan lebur. Seperti apa? Seperti timah dibakar api. Kalau timah gimana? Dibakar api. Lebur. Ya. Makanya kalau kita pengen makan, baca Bismillahirrahmanirrahim, lebur setan, nggak bisa kemakan. Nggak bisa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim juga memiliki isyarat. Ini kita bahas tentang Bismillah ya.
Ajib. Jadi sebelum nanti bahas bismillah, bahas alhamdulillah, karena memang dari awal banget Dasar. Iya. Dasar. Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki beberapa isyarat. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mandi. Dia ini di surga nanti akan mandi. Di Bengawan 4. Milih di dalam surga ada beberapa bengawan tuh. Tahu nggak bengawan apa sih? Lebih besar daripada sungai lah bahasanya. Ya. Bengawan. Yang pertama ya, namanya adalah bengawan yang bersumber dari lafaz bismi. Jadi di dalam surga ada bengawan bersumber dari lafaz bismi. Ada tulisan bismi tuh. Nah, keluar air dari situ. Nah, bagi siapa saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim bisa mandi tuh di situ. Di bengawan yang bersumber dari lafaz bismi. Iya. Yang nomor 2 namanya bengawan fauhan. Fauhan yang bersumber dari lafaz Allah. Ada lafaz Allah nanti. Lafaznya Allah bentuknya. Apa tadi bengawan? Fauhan. Fauhan. Iya. Itu lafaz di bengawan fauhan ada lafaz Allah. Di situ nyumber keluar air. Nah, kita boleh mandi, boleh minum di situ. Yang ketiga ada namanya bengawan arak. Arak itu kalau di dunia itu memabukkan ya, haram juga. Tapi kalau di surga ya boleh. Iya. Kalau di surga mah nggak ada yang haram. Minum arak sampai 1 tong juga nggak apa-apa. Malah ada bengawannya sendiri. Bahasanya danau arak gitu ya. Di dalam surga enak. Lapatnya Bengawan arak yang bersumber dari lafaz Ar-Rahman. Jadi ada namanya bengawan arak, ada Ar-Rahman. Nah, dari tulisan Ar-Rahman itu bersumber menjadi bengawan arak. Tapi boleh tidak mabuk, malah enak ya. Itu hebatnya Allah menciptakan surga. Iya, nggak ada yang haram. Yang keempat bengawan madu. Tuh, ada madu di surga, bengawan madu. Itu madu manis. Jadi seluruh bengawan itu rasanya enak, manis kayak madu. Ya. Bengawan madu yang bersumber dari lafaz Ar-Rahim. Ya. Dari lafaz Ar-Rahim itu. Nah, ada suatu kisah ceritanya ada yang namanya setan kan menggoda manusia ya kan. Nah, ada setan menggoda orang Islam, ada setan menggoda orang kafir. Setan yang menggoda orang Islam ini ceritanya ketemu dengan setan yang menggoda orang kafir. Kita sebut setan yang menggoda orang Islam ini setan A lah. Setan yang menggoda orang kafir setan B. Nah, itu aja. Nah, setan A ketemu setan B. Setan B ini bingung ngeliat si setan A ini. Setan A, tan, panggilnya udah keren banget, tan gitu. Ente kurus amat itu badannya, kurus. Kenapa katanya? Aduh, nggak tahu nih, bingung kata dia. Kalau ente gemuk badannya, kenapa? Gemuk bersih, ya kan? Tembem, putih, maunya terawat banget lah, necis lah badannya. Ini setan yang goda orang kafir. Akhirnya setan yang goda orang Islam ini berkata, orang beriman yang digoda, ya Allah, bagaimana saya mau makan, kata dia. Setiap dia mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana saya mau minum, setiap dia mau minum baca bismillahirrahmanirrahim. Hubungan suami istri, bagaimana saya ingin ikut nimbrung hubungan suami istri sedangkan dia baca bismillahirrahmanirrahim. Pengen hubungan suami istri, masuk ke kamar mandi baca bismillahirrahmanirrahim. Gimana saya mau goda dia, gimana saya mau mandi, ya mau dekil. Nggak pernah mandi ya, jarang makan, jarang minum, jarang mandi. Udah baunya udah kayak nggak tahu gimana ya. Akhirnya gitu cerita nih. Nah, setan yang goda orang kafir juga
cerita, wah ini mah susah banget hidupnya gitu sama gitu. Gak ada yang bersih nih kata dia gitu. Kenapa? Karena orang kafir itu yang aneh goda, dia makan gak baca bismillah, ya aneh ikutan makan gitu. Dia minum gak baca bismillah, saya ikut minum gitu. Lah dia masuk ke kamar mandi gak baca bismillah, saya ikutan mandi, ya bersih jadinya. Ya dia hubungan badan dengan suami istri nggak baca bismillah, aneh ikutan beranak juga. Gitu. Allah ya raham, itu ceritanya gitu ya. Nah ini penting, ada salah satu juga khasiat dari Bismillahirrahmanirrahim nih, catat ya. Ada khasiat Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang ingin tidur kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Tuh, jadi sebelum tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Maka orang itu akan aman ya pada malamnya itu dari godaan setan. Ya. Itu. Kemudian manfaat yang kedua, rumahnya aman dari maling gitu ya. Tapi jangan dibuka kuncinya, jangan dibuka pintunya, itu namanya tidak ada usaha dulu lah. Kunci ikhtiar namanya. Ya, jangan namanya itu menceroboh. Oh, udah baca bismillah aja, tenang aja. Jangan dikunci pintunya. Ya. Yang ketiga, aman dari mati kaget ya. Mati kaget itu tidur bablas nggak bangun lagi itu, jadi sekalian mati gitu. Ya Allah ya alhamdulillah ya. Mending sebelum tidur baca Quran dulu ya, sholat atau apa ya, wudhu minimal lah, wudhu lah minimal ya. Makanya belajar wudhu kalau lagi malas banget pengen tidur, wudhu ambil yang wajib-wajib aja, buka aku niat wudhu karena Allah Ta'ala sekali aja, nggak perlu lagi tangan sampai siku sekali ini rambut kaki sama mata kaki masuk, selesai. Makanya itu pentingnya belajar fikih. Kalau lagi males, saya juga sama gitu. Kalau lagi males ngambil yang wajib-wajib aja, kumur-kumur sunnah ya kan. Itu 3 kali basuhan sunnah semua. Ya wajib sekali sebenarnya, boleh sekali. Saya apa tadi kita? Aman dari mati kaget. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, aman daripada sihir. Ya. Sihir tuh kayak santet atau teluh atau apa ya, macam-macam itu. Ya, ilmu hitam itu aman tuh. Kalau ada yang gak suka pengen kirim-kirim, itu Allah kasih jaga. Makanya kalau pesannya baginda Nabi sebelum tidur baca ayat kursi. Diusahakan Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu baca Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad. Jadi artinya sebelum tidur kita sudah khatam Quran gitu. Kan kita susah ngapalin baca Quran dari Al-Baqarah sampai Anas. Kata baginda Nabi, kalau pengen tidur hafalin khatamin Quran dulu. Enggak bisa, ya udah baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama dengan khatam Quran. Gitu. Qul huwallahu ahad Allahu samad 3 kali. Itu sama khatam Quran. Terus Al-Falaq dan An-Nas. Itu untuk menghindari dari yang namanya santet. Baca Al-Falaq dan An-Nas. Lalu baca bismillah yang 21 kali. Ya. Gitu ya. Ya. Terus kemudian lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu biasanya bersambung dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi setiap Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah segala bentuk kebaikan
milik Allah. Karena alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Rabbil alamina, Tuhan seluruh alam semesta. Artinya ini kita memuji kepada Allah. Karena puji-pujian terbagi menjadi 4 bagian. Ada puji qadim ala qadim. Ada puji qadim ala hadis. Ada puji hadis ala qadim. Ada puji hadis ala hadis. Ya, nanti kita bahas satu persatu pelan-pelan aja. Ya. Puji qadim ala qadim artinya Allah itu memuji diri Allah sendiri. Ya. Allah itu memuji diri Allah sendiri. Contohnya apa di dalam Al-Qur'an? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah memuji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Artinya di situ pujian Allah kepada diri Allah sendiri. Allah maksudnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan khalaqas samawati wal ardh, telah menciptakan langit dan bumi. Allah memuji diri Allah sendiri. Namanya qadim ala qadim. Yang kedua apa? Tadi qadim ala hadis atau qadimul li hadis boleh. Qadim li hadis boleh. Qadim ala hadis boleh. Maksudnya di situ Allah memuji kepada hambanya, ya. Contohnya Allah memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Memuji di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Akhlaknya Rasul itu agung, makanya Allah memuji akhlak Rasul. Makanya di antara akhlak-akhlak seluruh dunia, orang menyebutkan tentang sabar, pengasih, sedekah, ya, orang yang saling membantu dengan yang lain. Semua itu kebaikan di alam dunia sudah diborong oleh Rasulullah. Masya Allah. Ya. Kalau di sini ada Allah memuji kepada Nabi Ayub, ya. Seperti lafaz ni'mal abdu innahu awwab, ya. Kemudian yang ketiga ada hadis ala qadim atau hadisul qadim. Allah memuji apa ini? Kita sebagai hambanya memuji kepada Allah, ya. Kita hambanya memuji kepada Allah seperti pengarang kitab mulai dengan alhamdulillahi gitu. Artinya segala puji bagi Allah. Kita memuji kepada Allah. Namanya hadisul qadim atau hadis ala qadim. Hadisul qadim. Yang keempat apa? Hadisul li hadis. Artinya hamba memuji kepada hamba. Manusia memuji kepada manusia. Manusia memuji kepada hewan. Manusia memuji kepada alam. Gurunya bagus banget. Wah, Wardani hari ini nih cerah banget mukanya. Masya Allah. Nah, itu artinya hadisun li hadis. Ya, artinya hamba memuji kepada hamba. Pada hakikatnya semua puji-pujian itu kembali kepada Allah. Ada memuji Wardani. Cerah banget ente nih. Berarti wajahnya Wardani ciptaan Allah. Semua puji-pujian kembali kepada Allah hakikatnya. Karena yang menciptakan adalah Allah. Gitu ya. Kemudian alhamdulillahi sama juga, ya. Alhamdulillahi itu sama bentuk yang namanya kita memuji kepada Allah karena hakikatnya semua milik Allah. Semua pujian kembali kepada Allah.
Ya. Ya, contohnya kayak tadi musonif memuji kepada Allah, innallaha yuhibbu. Ya. Kemudian ada lafaz wabihi, ya, alhamdulillahi. Ya. Ada wabihi nasta'inu, ada kalimat wabihi. Wabihi adalah bentuk ketawakalan seseorang yang tidak mengandalkan kecerdasannya. Artinya apapun yang dia lakukan itu dia tawakal. Dia punya ilmu, punya harta, punya jabatan, tapi dia tidak mengandalkan kecerdasannya. Dia tidak mengandalkan jabatan atau dengan kekuatannya. Dia ini wabihi, dan dengannya kembali kepada Allah. Artinya dia tawakal kepada Allah. Bahwa saya ini pintar bukan karena diri saya sendiri, tapi dari saya kaya bukan dari diri saya sendiri, tapi dari saya kuat nih, saya punya jabatan. Ini bentuk namanya tawakal kepada Allah. Ya, makanya ya bentuk tawakal itu apa? Contoh yang paling sederhana, ada orang sakit. Sakit itu menurut ulama kalau bisa sholat 2 rakaat sebelum datang ke dokter gitu ya. Sholat 2 rakaat, sholat apa? Sholat hajat boleh. Sholat hajat sebelum ke dokter. Doa, ya Allah, saya sakit ini ya Allah, mohon karena kesembuhan. Itu pertama yang dilakukan, berarti sesuai dengan Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Orang itu mengerjakan dengan sabar tertiba musibah, sabar was-shalah, dan melaksanakan sholat. Lalu setelah itu baru datang ke dokter. Itu yang bagus begitu. Memang kita mah susah ya, termasuk aneh juga. Itu pesan ulama begitu. Ya, tapi memang ketika kenyataannya itu sulit sekali. Sakit langsung dokter lagi ya. Ya, sholat minimal doa lah. Ya Allah, saya sakit ini ngadu dulu gitu. Ya Allah, sembuhin ya Allah gitu kan. Ngadu dulu, artinya kita bentuk tawakal kepada Allah. Lalu datang ke dokter ya. Ustadz juga emang bagusnya sebelum ngajar sholat dulu. Bagusnya sebagai bentuk tawakal kepada Allah, karena pada hakikatnya ya dari Allah. Makanya ya kalau aneh gak sholat, minimal berdoa dulu kepada Allah. Nawaitu ta'aluman ihla'i kalimatillah, aku niat mengajari agama untuk menegakkan agama Allah. Itu. Jadi minta pertolongan, nasta'in ala umuri dunia, artinya memohon pertolongan kepada Allah atas umuri dunia, perkara-perkara dunia. Perkara dunia minta kepada Allah, minta mobil, minta nggak apa-apa, minta mobil, minta rumah, yang penting mintanya kepada Allah. Ala umuri dunia waddin, dan masalah agama ya Allah nih, saya tuh batin tuh apa banget, kenapa ya gitu, curhat sama Allah. Ya Allah, tolong mohon petunjukmu gitu. Ya, urusan agama kita ini sehari semalam 17 kali sujud. Berapa? 17. Kita merdeka tanggal 17. Ya, cocok kayak ini ya, dengan hari kemerdekaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami na'budu menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tuh, itu tanda tawakalnya seorang hamba. Diucapkan berapa kali? 17 kali. Satu rakaat 4 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3, isya 4, 15, subuh 2. Gitu. Ya. Jadi segala sesuatu sebagai orang yang bersandar kepada Allah itu selalu minta kepada Allah. Agar apa? Agar tidak sombong dengan ilmunya. Jadi orang sombong itu bermacam-macam. Sombong dengan ilmu, sombong dengan kekayaan, sombong dengan kekuatan, sombong dengan ketampanan. Ya. Padahal ilmu dari Allah, tapi dia sombong. Ini saya nih, itu salah satu bentuk kesombongan, jauh dari ketawaduan. Kaya,
dia mah susah hidupnya. Nah, itu artinya sombong dengan hartanya. Naik mobil, masih susah aja itu ya naik sepeda. Itu bentuk kesombongan dari harta. Padahal mobil yang dia punya milik Allah. Nasab keturunan, saya ini keturunan raja jelata. Makanya di dalam Hindu, Buddha ada yang namanya nasab, kasta-kasta gitu kan, kaya ini miskin. Di dalam Islam nggak ada, karena pada hakikatnya milik Allah. Ya, kecuali nasab-nasab mulia kepada Rasul beda lagi. Ya. Kekuatan, ya, kekuatan paling kuat, akhirnya jadi bodyguard segala macam, main mukul-mukul orang aja, sombong dirinya dengan kekuatan. Padahal itu kekuatan milik Allah. Coba dicabut nyawanya, bisa ngapain? Allah kasih, Allah tarik nikmatnya satu aja, apa? Gak bisa lihat, bodyguard mau kuat apa juga nggak bakal ngapain, bener gak? Allah cabut satu nikmat tuh, nggak bisa lihat. Bodoh keker, tampan, kaya, nggak bisa lihat. Coba pengen apa? Nggak bisa, karena semuanya milik Allah. Iya, tampan. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dan sholawat Allah bersolawat ala sayyidina, atas Sayyid pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat. Jadi kalau misalkan kita berdoa kepada Allah selesai sholat, jangan lupa dengan baca Bismillah, Alhamdulillah sampai waladhdallin. Setelah itu tambah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Doa apa aja minta sama Allah. Tutup lagi dengan Bismillah, Al-Fatihah, sholawat. Ini artinya apa? Yang namanya Fatihah adalah umul kitab, ibunya Al-Quran. Nah, ditambah dengan sholawat. Ini narik doa yang kita katakan doa nih. Ya, awal Fatihah sholawat, akhir Fatihah sholawat. Artinya yang pertama narik ke langit, yang kedua dorong ke langit. Ini narik, yang penutup dorong. Nah, itu doanya lebih cepat. Tapi kira ya, termasuk ada doa, itu adabnya doa. Tapi kalau langsung doa, ya Allah saya minta ini, boleh nggak? Boleh, tapi kurang adab, termasuk juga kurang manjur gitu rasanya. Ya, makanya kalau para ulama doa biasanya tawasul dulu, boleh tawasul. Ya, tawasul. Ila hadratin Nabi misalnya. Sama Hasan ila ruhi al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, atau ulama-ulama yang soleh-soleh dulu sebut-sebutin agar doanya lebih ini. Artinya kita menyebutkan orang-orang soleh itu dengan kesolehannya dia minta kepada Allah. Ya Allah, dengan karohmanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani minta kepada Allah. Itu namanya salah satu doa bitawassul, dengan tawassul. Karena kita ini siapa sih? Maksiatnya banyak, pengen doanya ijabah gimana ya? Aneh lah, itu aneh. Kita maksudnya banyak, doa pengen langsung ijabah, berat. Berat. Makanya kita perlu bawa ulama, perlu bawa orang-orang soleh, perlu bawa Nabi Muhammad SAW. Bila hadratin Nabi sebelum doa gitu, atau nyebut ulama-ulama yang dulu, ya Allah saya mohon dengan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebut karamah keutamaan Syekh Abdul Qadir, saya minta ini. Boleh nggak? Boleh. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari menjelaskan bahwa ini bertentangan dengan paham-paham Wahabi ya. Kalau Wahabi tawasul itu haram, mutlak gitu. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bertawasul boleh, termasuk ziarah kubur. Ya, di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab namanya Fathul Bari, beliau itu ulama besar mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Di dalam kitabnya itu faja'a rajulun, ya, telah datang seorang laki-laki, dia bernama Bilal siapa namanya? Al-Muzanni. Belakangnya Al-Muzanni. Laki-laki itu
Faja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni namanya. Faja'a rajul, telah datang seorang laki-laki ila qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kuburan Nabi Muhammad. Coba, boleh nggak ziarah kubur? Boleh, ada dasar hadisnya. Hadis Sahih Bukhari. Mau ditentang? Di zaman-zaman sekarang syirik-syirik gitu. Gitu. Bid'ah, bahaya itu. Makanya orang-orang yang berkata bid'ah ketika beradu argumen dengan ulama lari dia. Iya, karena ulama tahu dalilnya. Ya. Kalau orang-orang awam langsung bilang bid'ah. Tapi kalau bertemu dengan ulama lari mereka itu. Karena ada dalilnya di Qasing ini sahih itu. Faja'a rajul ila qabri Nabi Muhammad SAW. Datang ke kuburan Nabi Muhammad nih, Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni. Datang ke kuburan Nabi. Ila qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang itu berkata, ya Rasulullah. Coba kalimatnya, ya Rasulullah. Seolah-olah Rasul itu masih hidup kalimatnya. Kalau iya di dalam kitab naku namanya ya tidak, orangnya ada. Ya enggak? Ya fulan, ya Mardani, ada enggak orangnya? Hidup enggak? Hidup. Tapi di dalam kitab Sahih Bukhari, ya Rasulullah. Ini tanda cinta kepada Rasul. Walaupun Rasul sudah tiada, berasa masih hidup Rasulullah. Tanda cinta. Ya, kalau orang mau syirik-syirik enggak boleh kayak gitu. Ya, syirik aja ya. Enggak boleh. Masa minta kepada kuburan? Enggak. Dia minta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istasqilah li ummatika. Mohonkanlah hujan untuk umatmu. Karena apa? Saat itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi paceklik, musim panjang yang berkepanjangan. Musim panjang, musim panas. Panjang sekali. Masya Allah. Ini Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni datang ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah, istasqilaha, mohonkanlah hujan di ummatika, untuk umatmu. Tuh. Maka Rasul itu, nah ketika itu Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni tertidurlah, bertemu dengan Nabi Muhammad di alam tidurnya. Apakah Nabi bilang bid'ah, syirik? Enggak. Nabi berkata kepada Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni, berkata bahwa hujan akan segera turun. Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah. Coba. Ini salah satu bentuk ketawaduan seorang hamba. Di Rasulnya banyak. Karena Rasul orang mulia, kita bawa kemuliaan dia kepada Allah. Gitu. Ya, gitu. Ya Rasulullah, istasqilah li ummatika, mohonkanlah hujan kepada Allah. Rasul itu ketemu di dalam mimpi, bertemu dengan Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni, bahwa hujan akan segera turun, dan salam kepada Khalifah Umar untuk mengurus umatnya dengan baik. Ya. Akhirnya ketika bangun dari tidur disampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab berkata, nangis dia. Masya Allah, Rasulullah tetap salam dari baginda Nabi. Dan saat itu juga selang berapa lama turun hujan deras. Itu diabadikan di dalam kitab Sahih Bukhari. Iya, itu ya. Sholawat wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Rasul itu tentang masalah sholawat ini panjang ya. Ya, sholawat itu panjang. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Muslim, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Iya. Jadi kalau kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sekali, itu Allah membalas sholawat kita 10 kali. Masya Allah, 10 balasannya. Iya enggak? Ibarat kata nih, aneh, maaf ini mah cuma ibarat kias saja, kias. Ibarat aneh ngasih ke Mardani duit 10.000, Mardani kasihkan 100.000, seneng gak? Masya Allah, jangan tanya lagi senangnya gimana. Kita mengucapkan sholawat sekali, Allah berikan rahmatnya 10 kali. Oh, anjir. Kalau 100, 1.000. Kalau 1.000, 10.000. Gitu kan, 10. Makanya amalan para habaib itu sholawat. Gak usah yang aneh-aneh dah, sholawat. Ya.
macam-macam sholawat. Ya. Makanya Al Habib Munzir Al Musawa Al Marhum, beliau bersolawat kepada Rasul itu sehari 5.000. Ya, 5.000 beliau itu. Makanya kalau secara logika orang awam, gimana mau makannya, gimana mau kerja, gimana sholawat mulu kerjanya. Al Habib Munzir Al Musawa, pendiri Majlis Rasulullah, jamaahnya jutaan, sehari 5.000 sholawat. Tasbihnya panjang banget itu. Coba lihat, ente lihat, panjang-panjang tasbihnya. 5.000 itu tasbih itu. Allahumma sholawat yang beliau baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Artinya sholawat kepada Rasul, wa alihi dan keluarga Rasul dan para sahabat Nabi. Itu keselamatan untuk mereka sendiri. Itu makanya Rasul ketika ada Habib Munzir Al Musawa ingin mendatangi seorang gurunya, apa, seorang ulama, lupa saya itu ketika pintu dibuka Al Habib Munzir datang. Itu ulama berkata, ya Rasulullah, engkau datang ke rumahku. Ini gitu, terima kasih. Padahal bukan, Pak Kiai, saya bukan Muslim, ini Habib Munzir. Cahayanya luar biasa. Makanya Al Habib Munzir Al Musawa termasuk orang yang tawadu. Dengan sholawat kita minta hajat apapun bisa. Iya. Al Habib Munzir Al Musawa ditawari mobil, tawari rumah, dia nggak mau. Itu bentuk ketawaduan. Karena dengan sholawat itu berkhasiat menarik berbagai macam rezeki, berbagai macam lagi kesulitan. Sholawat itu narik. Bahasanya orang yang kerja terus nggak pernah baca sholawat, ini rajin sholawat nih, dia kerja dapat duit tapi keberkahannya ketarik sama ente. Ketika keberkahannya ketarik sama yang punya sholawat, itu otomatis rezekinya bisa datang min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Ada kisah, ini kisahnya cerita ya, kita sampai sini kita tutup ya kayaknya, udah malam. Ada seorang ini viral juga sebenarnya, Kiai Yusuf Mansur ya, yang kita tahu itu pernah itu juga ceritanya ada seorang jualan nasi uduk yang namanya jualan kan kita di pinggir jalan biasanya kan. Nah, di depan orang jualan nasi uduk itu ada rumah bagus banget. Ya. Kata kiainya, kalau pengen minta apa aja pakai sholawat, katanya gitu. Akhirnya jualan nasi uduk ini ikutin beritanya kiai. Ya. Ketika buka baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli wa ala ali Muhammad. Itu 10 kali buka. Lihat rumah, ya Allah tuh bagus banget tuh rumah. Baca sholawat, Allahumma sholli wa ala Muhammad. Ya, apakah 3 kali, apakah 10 kali? Itu pengen banget, ya Allah punya tuh rumah. Sholawat lagi, Allahumma sholli wa ala Muhammad. Jadi setiap dia ngomong pengen ada rumah gede banget, bagus, dia pengen banget punya tuh rumah gitu. Beberapa bulan kemudian ada tulisan, rumah itu dijual. Waduh, mulai girang dia. Tapi nggak bisa beli, orang nggak punya duit. Ya, dibeli sama orang lain ceritanya. Ya. Tapi perlu kita ketahui, doa dia ini lagi naik gitu. Ini doa lagi naik nih. Dengan sholawat, diiringi sholawat banyak. Ini lagi naik doanya. Nanti kisahnya. Akhirnya di setiap buka baca sholawat, tutup lagi sholawat, lagi ngapain sholawat. Akhirnya selang beberapa bulan tulisannya rumah dijual lagi tuh rumah. Berapa tangan? Hampir 2 tangan kalau nggak salah. Sama orang kaya. Tapi dia nggak bisa beli, orang nggak punya duit gimana? Tapi dia punya Allah, dia punya Rasul, dia punya sholawat. Akhirnya selang berapa lama, nah ini yang punya rumah punya anak laki-laki.
ceritanya. Suka sama anaknya tukang nasi uduk gitu ceritanya. Mereka suka, akhirnya pengen tunangan, pengen melamar. Setelah itu nikah nih. Anaknya orang kaya di depan rumah dengan jualan nasi uduk, anaknya nikah. Akhirnya ibu ini, Masya Allah, tinggal di situ. Bener, itu kisah nyata. Dan itu diabadikan di video YouTube segala macam. Ibu ini cerita kepada orang-orang, Masya Allah, saya nggak punya duit. Bilang ke kiai, saya beli rumah pakai sholawat, kata dia gitu. Ya benar, iya katanya. Kisahnya gimana ya, kayak gitu kisahnya. Sabar, tapi kalau masa sabar bakalan bisa. Ya sabar banget ya orang itu loh. Kiai, saya beli rumah pakai sholawat. Yang benar, ya itu kenyataan gitu. Nah akhirnya si ibu itu tinggal di situ dengan anak dan menantunya begitu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah dalam urusan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita masuk surga tanpa hisab. Dan Allah sabut nyawa kita dalam husnul khatimah. Hati membawa iman dan Islam, bibir dan hati kita mampu mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna ma yanfa'una wa faqihna wa faqihna lana barakatan fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna lana barakatan fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna lana barakatan fi dinina. Subhanallah, rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin.